warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini masih semangat ya untuk belajar? Kalau masih semangat, Ustazah mau dengar tepuk semangatnya. Oke, masih ingat ya? Ustazah pimpin dari sini. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Oke, pintar, sudah semangat semuanya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita diberi kemudahan. Yuk, semua tangannya diangkat di depan dada. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi. Salah satunya yaitu energi matahari. Energi matahari tidak hanya kalian butuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Misalnya untuk menjemur baju, untuk menjemur kerupuk, atau kalau untuk tumbuhan bisa digunakan untuk proses fotosintesis. Tidak hanya itu, energi matahari juga bisa digunakan sebagai energi listrik, menjadi energi listrik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara panel surya. Nanti di panel surya itu bisa menyimpan energi matahari, kemudian dirubah menjadi energi listrik. Sedangkan di pembelajaran kali ini, Ustazah akan mengajak kalian belajar tentang energi air dan juga energi angin. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak kalian belajar tentang sumber energi air. Air adalah salah satu sumber energi yang diperlukan bagi tubuh kita. Juga kita perlukan untuk berbagai macam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi ternyata air bisa digunakan sebagai energi listrik. Wah, bagaimana ya caranya kira-kira? Coba simak video berikut ini. Sudah tahu ya caranya? Ternyata air yang berada di bendungan kemudian dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut sebagai energi kinetik. Energi kinetik inilah yang menggerakkan kincir atau turbinnya, yang kemudian juga menggerakkan generator listriknya. Dan generator listrik inilah yang menghasilkan energi listrik. Terbukti di Indonesia sudah banyak energi air yang dijadikan sebagai energi listrik. Terbukti dengan banyaknya pembangkit-pembangkit listrik, atau biasa kita sebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau tadi tenaga air, sekarang kita belajar tentang energi angin. Energi angin ini ternyata juga bisa kita rubah menjadi energi listrik. Coba simak video berikut ini ya. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin
bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudu-sudu turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Nah, sudah dilihat ya videonya, itu merupakan salah satu PLTB. Kalau di Indonesia disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu apa, Us? Bayu itu angin. Jadi bukan PLTA lagi, nanti ketukar sama PLTA air. Jadi kalau angin disebutnya PLTB. Di Indonesia kita punya PLTB yang sudah besar sekali. Di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan, ada pembangkit listrik tenaga bayu yang sangat besar. Nah, sudah jelas ya, kita hari ini belajar dua hal. Ada energi air dan juga energi angin. Kalau energi air digerakkannya melalui PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau energi angin melalui PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Paham ya sampai di sini ya? Kalau sudah paham, Ustazah akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.